Perludem mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemohon dalam gugatan ambang batas parlemen di MK, Perludem menegaskan mereka tidak meminta ambang batas parlemen ditiadakan atau dihapus. Perludem menilai ambang batas parlemen masih diperlukan demi menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan menghindari jumlah suara pemilih terbuang lebih banyak. Menurut Perludem, putusan MK justru meminta pembuat undang-undang menyusun rumusan ambang batas yang lebih rasional. Jika ambang batas parlemen ditiadakan, dinilai akan membuat jumlah parpol makin banyak sehingga proses pengambilan kebijakan di parlemen menjadi tidak efektif. Makanya yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold-nya, karena keberadaan parliamentary threshold itu pertama dia hal yang lumrah dalam sistem pemilu proporsional dan memang dia sebetulnya memang menjadi instrumen gitu ya untuk menyederhanakan partai, tapi ternyata tidak maksimal. Makanya kita minta sama MK bukan menghilangkan ambang batasnya, tapi dalam menentukan ambang batas itu harus berangkat dari penghitungan yang rasional tadi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4%. Di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu disebutkan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Perludem menggugat ambang batas parlemen 4%. Adapun yang menjadi dasar gugatan yakni ambang batas parlemen 4% justru membuat suara pemilih yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR semakin besar. Perludem juga mempertanyakan dasar penentuan angka ambang batas parlemen. Selain itu, menurut Perludem, penyederhanaan parpol tidak harus melalui ambang batas parlemen. Masih ada instrumen lain untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Dalam putusannya kemarin, MK menilai ketentuan ambang batas parlemen 4% tidak memiliki dasar rasional sehingga harus diubah. MK meminta lembaga pembentuk undang-undang menyusun atau menentukan angka ambang batas parlemen yang rasional. Ambang batas parlemen 4% tetap berlaku untuk pemilu 2024. Perubahan ambang batas 4% akan berlaku untuk pemilu 2029 dan harus diubah sebelum pemilu 2029. Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD menegaskan putusan MK soal perubahan ambang batas parlemen 4% diberlakukan di pemilu 2029 mendatang. Di pemilu 2024, partai politik yang suaranya di bawah 4% tetap tidak akan lolos ke Senayan. Menurut Mahfud, putusan MK yang menyatakan revisi aturan itu berlaku sebelum pemilu 2029. Sedangkan pemilu 2024 masih menggunakan aturan yang lama, yakni ambang batas parlemen 4%. Mahfud sempat menyinggung soal putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres. Menurut Mahfud, seharusnya putusan MK itu juga berlaku di pemilu mendatang. Memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Berlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu. Ya kan? Diubah dulu nanti berapa? Kan itu belum tentu berarti nol juga. Ya, tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Partai Solidaritas Indonesia menyambut gembira putusan MK terkait revisi ambang batas parlemen di Undang-Undang Pemilu. Politisi PSI Adi Armando menyebut angka ideal ambang batas parlemen adalah 2,5%. PSI belum mengambil sikap terkait angka ideal ambang batas parlemen, tapi Adi Armando memastikan putusan MK menguntungkan partainya. PSI menduga angka 4% ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai-partai besar.
kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar. Ya, jadi kita menganggap ya taruhlah mau 2,5 atau bahkan lebih rendah dari itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat layak ya. Karena memang ya namanya juga demokrasi ya, kita harus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pertarungan seperti pileg ya, pemilihan anggota legislatif. Informasi lainnya, Saudara, demi mendapatkan beras murah, warga di Kelurahan Sumampir, Banyumas, Jawa Tengah rela antre sejak pagi. Beras murah dijual dengan harga Rp10.200 per kilogram. Antrian warga mengular di halaman kantor Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara. Meski harus antre lama, warga mengaku senang bisa mendapat beras dengan harga murah. Warga dijatah hanya boleh memberi 1 kantong beras berisi 5 kilogram. Beras, alhamdulillah ini ada beras murah, di mana di pasar itu harga beras melambung tinggi. Masya Allah Pak, 17 sampai 18 ribu per kilonya untuk Pandan Wangi, untuk ER itu 16 ribu. Ini di sini cuma 10.200. Jadi kita antri panjang segini, tidak masalah Pak. Yang penting dapat beras. Keluarga untuk menghadapi nanti Ramadan, beras murah itu yang diharapkan Pak. Sementara itu di tengah mahalnya harga beras, warga kurang mampu di Kelurahan Bulak, Surabaya, Jawa Timur menerima bantuan sosial. Setiap warga menerima beras 10 kg. Badan Pangan Nasional bersama Bulog memberi bantuan sosial beras kemasan 10 kg pada sedikitnya 1.200 orang. Penyaluran bansos beras sudah dimulai sejak Januari lalu, namun sempat terhenti saat pemilu dan akan terus berlangsung hingga Maret 2024. Bulog Pak 10 kilo. Gratis atau gimana? Gratis Pak. Dari pihak kelurahan atau bagaimana Bu? Iya dari kelurahan. Alhamdulillah membantu sekali Pak. Harga beras mahal. Harapannya harga beras turun Pak. Selain itu apakah ada bantuan lagi gitu Bu? Iya, kalau bisa iya Pak. Harga beras di Pasar Induk Johar, Karawang, Jawa Barat berangsur turun antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Penurunan harga disebabkan karena pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk mendekati normal 800 ton sehari dari total kebutuhan Pasar Induk sebanyak 1.000 ton sehari. Beras medium dari harga Rp14.000 saat ini dijual seharga Rp13.000. Sedangkan harga beras premium turun Rp1.500 dari Rp16.500 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Inilah menurun lah. Alhamdulillah adanya beras Bulog di Pasar Induk Beras Johar ini udah mulai agak menekan harga gitu. Sekarang medium biasanya 15.000, 14.500, sekarang udah bisa ada yang 14.000, 13.500 Pak, udah alhamdulillah. Itu medium Bu ya? Iya, medium. Untuk premium kemarin ini bisa 16.000, 16.500 malah udah nyampe hampir ke 17.000. Ini turunnya gara-gara apa Bu? Ya, turunnya gara-gara adanya beras Bulog ini. Kenaikan harga beras, Saudara, diikuti pada kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti telur ayam, ayam potong, dan daging sapi. Di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, harga telur ayam naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Telur ayam sebelumnya dijual di kisaran Rp28.000 per kilogram. Dan minyak goreng yang sebelumnya Rp18.000 per liter, kini naik menjadi Rp20.000 per liter. Harga ayam potong juga naik Rp4.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi yang naik Rp5.000 menjadi Rp135.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Jualan apa Pak? Martabak. Gimana Pak? Harganya Pak sekarang? Harganya selangit. Pada komen yang beli ya. Kenapa Pak harganya naik? Kenapa gimana Bapak? Ya kadang kita naikin nggak bisa. Kecil kurang itu? Iya, kita kurangnya nggak bisa.
Jadinya pendapatan Bapak yang berkurang apa gimana? Ya berkurang karena pembelinya berkurang. Oh, daya belinya menurun ya Pak? Iya betul. Harapannya pasti semua orang minta turun semua. Harga-harga. Kenaikan harga bahan pokok lain juga terpantau di pasar tradisional di Blora, Jawa Tengah. Cabai merah naik hingga Rp15.000 per kilogram. Harga cabai merah yang semula Rp45.000 dijual Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah dan bawang putih, berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini sudah terjadi sejak 1 pekan lalu. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan menipisnya persediaan barang serta tingginya permintaan mendekati bulan Ramadan. Terus mahal Bu ya? Mahal sekali. Nah, sebagai warga gimana Bu? Susah banget. Susah banget pada masalah harga beras, harga sembako ini mahal sekali. Bu, biar lebih murah. Irit lah, pasti ya jatahnya segitu ya beli segitu. Nggak bisa diirit dong, bisa namanya makan. Program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah disimulasikan di Tangerang, Banten. Pertanyaannya bagaimana merealisasikan anggarannya? Pembahasannya hadir usai jeda. Ketahui ragam informasi yang